Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Materi PPKN kelas 10 bab 6, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas sub B, yaitu mengenai ancaman di bidang Impolexos Budhankam. Pada materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi ancaman militer. Pada hari ini kita akan membahas ancaman non-militer dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Materi kita yang pertama, 1. Ancaman di bidang ideologi. Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila yang memuat nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bertingkah laku demi tercapainya cita-cita dan tujuan negara. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Akibat dari era globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tetapi hal ini justru mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut, tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada perilaku seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Selanjutnya yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti intimidasi, provokasi, atau blokade. Sedangkan ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Sampai sini masih semangat ya untuk menyimak? Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, tapi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Dan yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.
Adapun ancaman sosial budaya dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, dan C. adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Yang D. munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang E. semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan agar ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan ini dapat kita minimalisir atau dapat kita hadapi dengan baik. Oke, selanjutnya adalah tugas mandiri 6.1. Silakan tuliskan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ancaman-ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Silakan kerjakan tugas dengan baik, tulis di buku tulis PPKN kalian dan kirimkan kembali pada Google Classroom. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang belum kalian pahami, silakan cantumkan pertanyaan kalian pada Google Classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.